Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang ketidakpastian pengukuran berulang. Satu kali kita melakukan pengukuran berpeluang menimbulkan kesalahan yang cukup besar. Paling kecil kesalahan sama dengan ketidakpastian dari suatu alat ukur. Untuk memperkecil ketidakpastian, maka kita dapat melakukan pengukuran berulang. Makin sering kita melakukan pengukuran, maka makin kecil ketidakpastian yang diperoleh. Bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran berulang? Saat melakukan pengukuran berulang, maka sangat jarang kita menemukan hasil yang semuanya sama. Ada nilai yang sama dan ada yang tidak sama, bahkan yang tidak sama lebih sering muncul daripada yang sama. Lalu nilai apa yang kita laporkan? Yang kita laporkan adalah nilai rata-rata dan ketidakpastiannya. Dalam bentuk X sama dengan rata-rata dari pengukuran plus minus delta X. Bagaimana menghitung nilai rata-rata ini? Misalkan data yang kita peroleh dari N kali pengukuran tampak seperti pada tabel. Maka nilai rata-rata kita nyatakan sebagai X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik plus Xn per N. Kemudian, lalu berapa ketidakpastiannya? Ketidakpastian dari pengukuran berulang. Ketidakpastian dari pengukuran berulang tidak menggunakan nilai skala terkecil alat ukur, tetapi menggunakan besaran yang bernama variansi atau disebut juga dengan simpangan baku. Variansi atau disimbolkan dengan S, X rata-rata didefinisikan sebagai S X rata-rata sama dengan akar dari N sigma XI kuadrat min sigma XI pangkat 2 dibagi N kali N min 1. Nilai simpangan baku ini sama dengan ketidakpastian mutlak atau delta X dari pengukuran berulang. Maka kita bisa tuliskan delta X atau ketidakpastian dari pengukuran berulang sama dengan akar dari N kali sigma XI kuadrat min sigma XI pangkat 2 dibagi dengan N kali N min 1. Banyaknya angka yang dilaporkan dalam pengukuran berulang dapat menggunakan aturan jika ketidakpastian relatif sekitar 10%, maka hasil pengukuran berulangnya kita laporkan dalam 2 angka. Jika ketidakpastian relatif sekitar 1%, maka kita laporkan dalam 3 angka. Kemudian jika ketidakpastian relatifnya sekitar 0,1%, maka kita laporkan dalam 4 angka. Sedangkan ketidakpastian relatif ini dihitung dengan menggunakan rumus KR sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Sebagai contoh, misalkan Anda mengukur selang waktu 20 kali ayunan dari sebuah jam bandul. Anda mencatat selang waktu 40,0, 40,1, 39,8, 39,8, dan 39,9 semuanya dalam satuan second. Laporkan hasil pengukuran periode bandul lengkap dengan ketidakpastian. Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan tabel. Jadi ada 5 data, kemudian setiap data waktunya kita masukkan ke dalam tabel TI. Kemudian masing-masing data TI-nya kita kuadratkan. Maka kita dapatkan tabel TI dan TI kuadrat. Dari soal ini kita temukan N, yaitu jumlah datanya ada 5. Kemudian resultan TI-nya 199,6 dan resultan TI kuadrat itu sama dengan 7968,1. Maka nilai rata-rata waktu ini diperoleh dari T1 tambah T2 tambah T3 tambah titik-titik sampai Tn bagi N sama dengan 199,6 bagi 5 sama dengan 39,92 second. Sedangkan ketidakpastian pengukurannya kita gunakan delta T sama dengan
akar dari N-nya 5 dikali dengan sigma TI kuadrat, berarti 7968,1 dikurang dengan sigma TI pangkat 2 yaitu 199,6 pangkat 2 dibagi dengan 5 kali 5 min 1. Kita dapatkan delta T-nya 0,130388 second. Kemudian ketidakpastian relatifnya sama dengan delta T bagi T rata-rata dikali 100%, atau sama dengan 0,130384 bagi 39,92 kali 100%, kita dapatkan 0,33%. Ini mendekati 0,1%. Maka sesuai aturan kita harus laporkan dalam 4 angka. Maka pengukuran waktu ini kita laporkan sebagai T sama dengan T rata-rata plus minus delta T, itu sama dengan dalam 4 angka, berarti 39,92 plus minus 0,13 second. Kenapa? Karena 39,92 ini ada 2 angka di belakang koma, maka 0,13038 second kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu 0,13 second. Kemudian untuk soal yang kedua, massa jenis sepotong logam dalam bentuk kubus sedang ditentukan. Massa kubus diukur dan memberikan hasil sebagai berikut: 34,5 gram, 34,2 gram, 34,7 gram, 34,9 gram, dan 34,1 gram. Tentukan ketidakpastian absolut atau ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif pada pengukuran dan berikan jawaban Anda dalam bentuk massa plus minus ketidakpastian dalam massa. Untuk menjawab soal ini kita tuliskan data-datanya dalam bentuk tabel. Kemudian kita dapatkan N-nya sama dengan 5, yaitu jumlah datanya 5. Kemudian jumlah dari data, ya, jumlah total data masing-masing kita jumlahkan, kita dapatkan resultan NI-nya sama dengan 172,4. Kemudian resultan NI kuadrat sama dengan 5944,79. Maka nilai rata-rata massanya sama dengan 172,4 bagi 5, kita dapatkan 34,48 second. Maka ketidakpastian absolut, ya, ketidakpastian absolutnya kita peroleh delta M sama dengan akar dari 5 kali 5.944,79 kurang 172,4 kuadrat bagi 5 kali 5 min 1. Kita dapatkan delta M nya sekitar 0,3309079 second. Sedangkan ketidakpastian relatif dari pengukuran berulang ini sama dengan 0,959%. 0,959% ini mendekati 1%, maka kita laporkan hasil pengukuran ini dalam 3 angka. Maka pengukuran massa kita laporkan sebagai M sama dengan M rata-rata plus minus delta M sama dengan 34,48 plus minus 0,3309 second, atau sama dengan, karena kita laporkan dalam 3 angka, maka 34,48 kita bulatkan menjadi 34,5, dan 34,5 ini ada 1 angka di belakang koma, maka 0,3309 kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma, yaitu 0,3. Jadi M-nya sama dengan 34,5 plus minus 0,3 second.